Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Hasan, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik. Pertama-tama saya ucapkan puja dan puji kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dan terus menerus memberi kita kesehatan di tengah pandemi ini, untuk kita yang tetap masih bisa menjalankan aktivitas. Kalau tidak ada kepentingan apapun, jangan keluar rumah, oke? Di rumah aja demi itu biar covid lah cepat kelar ya. Oke, saya membuat tugas ini, video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Legal Drafting. Tugas yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Bapak Dr. Muhammad Nasih. Jadi ini video kedua tugas legal drafting yang akan menjelaskan tentang dasar-dasar konstitusional peraturan perundang-undangan. Jadi pertama-tama itu kita harus tahu apa dasar itu. Nah, dasar itu adalah bentuk landasan atau awalan konstitusional dari akar kata konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan demikian merujuk pada semua langkah politik yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Jadi itu dasar itu ibaratnya adalah bentuk awalan atau landasan. Nah, terus tadi itu konstitusional dari akar kata konstitusi. Peraturan adalah tatanan yang dibuat untuk mengatur, sedangkan perundang-undangan adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislasi atau unsur ketahanan yang lainnya. Jadi, dasar konstitusional peraturan perundang-undangan adalah landasan undang-undang yang dibuat untuk mengatur lembaga hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan lainnya. Jadi jadi itu undang-undang itu berfungsi untuk mengatur lembaga yang telah disahkan oleh legislatif atau unsur ketahanan lainnya. Nah, itu tadi kan udah tuh di dasarkan itu seperti kayak landasan gitu kan. Nah, terus lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undang-undang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Jadi berbeda-beda gitu pembentukan lembaga. Ada yang dibentuk karena emang undang-undang atau konstitusi, atau lembaga itu dibentuk karena ya dengan keputusan presiden. Ini bisa bermacam-macam lah. Dasar hukum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara mandiri itu dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, insidental, dan sebagai jawaban khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Jadi lembaga itu bisa terbentuk karena adanya kasus-kasus tertentu, dibentuk berdasarkan isu-isu yang ada. Sebagai contoh tadi, sebagai jawaban khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi, maka dibentuklah lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengatasi kasus-kasus korupsi di negeri ini. Hal ini mengakibatkan komisi-komisi itu berjalan secara sendiri-sendiri karena mempunyai aturannya sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain, sehingga dalam implikasi yang lebih jauh dapat mengakibatkan efektivitas keberadaan komisi-komisi itu dalam implikasi yang lebih jauh dan dapat mengakibatkan efektivitas keberadaan komisi itu dalam struktur unsur ketatanegaraan masih belum tampak berjalan sesuai dengan tujuan mulia pembentukan lembaga yang ekstra legislatif.
ekstra eksekutif dan ekstra yudikatif. Secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu yang pertama itu konstitusi tertulis dan yang kedua konstitusi tak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian, wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan saat perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak asasi manusia. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan jenis kekuasaan tersebut. Jadi itu konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Karena hukum lainnya, terlebih lagi jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara ini. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter, dan juga sebaliknya, sebuah negara yang otoriter bisa menjadi demokratis. Itu ya ada perubahan gitu di dalam pemerintahan tersebut. Karena terjadi perubahan dalam konstitusinya itu, jadi suatu pemerintahan bisa berubah seperti tadi, yang demokratis bisa otoriter, yang otoriter bisa demokratis. Itu karena ya terjadinya itu tadi, sistem perubahan pada negara tersebut. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Jika rakyat sudah ingin ada perubahan, seperti halnya zaman Orde Baru yang otoriter, rakyat ingin berubah dari masa itu dan terjadilah reformasi. Maka itu perubahan dari yang otoriter ke sisi yang demokratis, karena rakyat yang ingin demokratis. Nah, kenapa hal tersebut tidak bisa dihindari? Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat atau sudah tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan terjadi adalah benar-benar aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Jadi itu perubahannya itu mengikuti aspirasi rakyat, keinginan rakyat, bukan golongan tertentu saja, bukan suatu golongan saja, begitu kan. Pada dasarnya ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau pengganti konstitusinya. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat. Sistem yang kedua itu dianut oleh Amerika Serikat. Jadi yang sistem pertama itu walaupun sistemnya udah berganti, ya dia memakai sistem baru. Itu hampir seluruh dunia, seluruh negara
Dan yang kedua, konstitusi yang barunya itu menjadi amandemen konstitusi lama, dan itu dianut oleh Amerika Serikat. Konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Sebagaimana dijelaskan di awal, pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi landasan formal konstitusional dan landasan material konstitusional. Landasan formal konstitusional dimaksudkan untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan landasan material konstitusional dimaksudkan untuk memberikan tanda bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian peraturan perundang-undangan menurut pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau penjabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Lalu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada beberapa aspek yang harus ditempuh, yaitu aspek formil dan aspek material yang sudah tadi saya sebutkan. Yang dimaksud aspek formil atau aspek prosedural yang menyangkut landasan formal konstitusional pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan aspek material menyangkut materi muatan yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis dan tingkatannya, yaitu hierarki sesuai dengan apa yang diperintahkan baik secara tegas maupun secara tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan atau berdasarkan asas konstitusionalisme serta asas negara hukum yang terdiri atas supremasi, equality, hukum dasar bersumber pada hak asasi manusia, atau negara berdasar hukum yang terdiri atas pengakuan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan peradilan tata usaha negara. Untuk memberikan legitimasi prosedural terhadap peraturan perundang-undangan terdapat pasal-pasal yang menjadi landasan konstitusional. Pasal-pasal tersebut secara teknis dapat dicantumkan pada dasar hukum, mengingat peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan yang dibentuk tersebut. Apabila pencantumannya salah, maka kemungkinan akan dijadikan dasar dalam pengujian secara formil di Mahkamah Konstitusi. Apabila pengujiannya secara formil di Mahkamah Konstitusi, apabila pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan di Mahkamah Agung apabila berbentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sedangkan landasan materi konstitusional diperlukan untuk memberikan tanda bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang juga dicantumkan dalam dasar hukum, mengingat suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk ada yang disebut dengan pencantuman pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut disampaikan dengan materi muatan yang akan dijabarkan dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya akan dibentuk rancangan undang-undang tentang partai politik atau apa gitu. Jadi harus dalam batang tubuh peraturan undang-undangan tersebut harus ada sesuai dengan UUD 1945 tersebut. Jadi harus sesuai itu di dalamnya. Nah, begitu presentasi singkat saya.
tentang materi mata kuliah legal drafting, yaitu dasar konstitusional peraturan perundang-undangan. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau ada salah kata atau apapun itu. Kepada teman-teman, semoga kalian puas, dan untuk Pak dosen Bapak Dr. Muhammad Nasih, terima kasih sudah memberikan tugas ini. Saya jadi menambah wawasan juga. Semoga teman-teman dan Bapak Dr. Muhammad Nasih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.